Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di tempat ini, untuk hadir di kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan kemudian pastinya kekuatan untuk datang di sekolah ini guna untuk menjalankan tentunya adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa kemudian salawat dan taslim kita curahkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapat syafaatnya. Baik, Bapak dan Ibu guru, adapun susunan acara pada hari ini yaitu tentunya yang pertama pembukaan nantinya ini sudah sebagai MC, dan kemudian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian pembacaan doa, dan yang selanjutnya ada sambutan-sambutan, dan kemudian yang terakhir dengan memasuki kegiatan inti yaitu penyebaran ataukah menyebarkan diseminasi budaya positif tentunya di sekolah kita dan lingkungan di sekitarnya. Baik, untuk acara selanjutnya kami minta para Bapak Ibu guru untuk berdiri dulu, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang dibimbing oleh Dr. Andes Sultan SPD MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya ini berikan keberkahan kita semua, insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini. Allahumma inna salamatan fid din wa
عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم افتح لنا أبواب الجنة، أبواب النعمة، أبواب السلام وبركة، أبواب الصحة، أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب الرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا وارحمنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak dan Ibu Guru, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan ini yang diberikan kepada Kepala UPT SMP Negeri 4 Duang Panuan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat di sekolah kita yang kita cintai ini, dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada Ibu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita ke arah yang ke alam yang terang benderang. Adapun kegiatan dari pertemuan kita kali ini adalah acara diseminasi budaya positif, salah satu program guru penggerak angkatan 10, yaitu modul 1.4 yang di situ ada budaya positif. Budaya positif ini akan kita nanti implementasikan di satuan pendidikan kita di UPT SMP Negeri 4 Duang Panuan. Jadi kedua guru penggerak yang kita, guru-guru hebat kita ini, Firman SPD dan Ibu Hamidah, merupakan salah satu perwakilan dari UPT Negeri 4 Duang Panuan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga nantinya mereka dapat berkolaborasi dan mengimplementasikan apa yang dia dapat dalam program pendidikan guru penggerak ke depannya nanti kalau sudah selesai, dan bisa kita terutama untuk pendidikan di sekolah kita ini, semoga bisa berdampak baik dan positif untuk peserta didik kita, yang terutama untuk pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Adapun budaya positif yang ada 5 budaya positif yang diikuti di sini. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas. Yang kedua yaitu yang ketiga restitusi, teori motivasi hukuman dan penghargaan, dan 5 posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Jadi itu nanti yang akan kita diskusikan atau di kegiatan diseminasi guru budaya positif guru penggerak angkatan 10. Jadi saya kira teman-teman bisa nanti mengikuti kegiatan ini dengan serius dan mampu mengimplementasikan nantinya di pembelajaran dan adanya kesepakatan kelas. Saya kira demikian sambutan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Duang Panuan.
Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya kita masuk di acara inti, yaitu tentunya pemaparan materi. Nah, pemaparan materi ini akan disampaikan oleh rekan CGP kami, yaitu Ibu Hamidah. Baik, dan terima kasih. Silakan Ibu Hamidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memulai diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif di sekolah kita, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabarnya Bapak Ibu pada hari ini. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kedepannya pada saat kami akan memberikan pemahaman tentang budaya positif, keadaannya Bapak Ibu kita masih fresh, masih segar-segar, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, dalam penyebaran pemahaman positif ini kami berkolaborasi dengan Pak Firman sebagai salah satu juga CGP di angkatan 10 ini. Pada pembagian materinya kami sudah membagi dalam 2 klasifikasi. Oke. Jadi ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pada konsep inti budaya positif ini, perlu saya memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwasanya budaya positif ini sebenarnya salah satu materi yang kami terima pada modul 1C4 ini adalah modulnya padat betul. Kami harus mengisi setiap lembar elemen ini dalam waktu yang tertentu dengan waktu yang sedikit minimal sekali, kemudian materinya sangat padat. Akan tetapi di samping kesulitan tersebut, di samping dari padatnya materi tersebut, ada hal yang menggelitik. Apa yang menggelitik? Materi ini langsung bersinggungan langsung kepada siswa dan kita sebagai tenaga pendidik. Jadi disinilah seninya bagaimana budaya positif ini terjadi di lingkungan sekolah kita dan bagaimana kita menyebarkan pemahaman budaya positif ini kepada lingkungan belajar, kepada murid-murid kita. Baiklah Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu kenal gambar di atas? Ya, setiap tanggal 2 Mei kita laksanakan upacara untuk Bapak ini yang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sepintas saya berikan pemahaman Bapak Ibu bagaimana sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Jadi yang pertama itu bukan tabula rasa. Apa sih yang dimaksud dengan tabula rasa? Tabula rasa, ya tabula rasa itu sebenarnya ada 3 teori Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tabula rasa adalah di mana anak itu dilahirkan seperti kertas kosong. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Iya. Yang kedua teorinya mengatakan bahwa anak lahir itu dia sudah penuh dengan coretan, gitu. Dan ketiga yaitu adalah teori konvergensi. Teori konvergensi di sini adalah teori yang memadukan antara teori pertama dan teori kedua. Di sini menyatakan bahwa sebenarnya itu anak-anak sudah lahir, mereka lahir itu sudah membawa pembawaan, sudah ada dia bawa, tapi dia masih buram. Disinilah yang diadopsi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya siswa itu mereka pada saat lahir itu sudah ada di bawah Bapak Ibu. Cuma yang di bawah itu masih samar-samar. Tugas kita di sini apa? Kita akan menebalkan laku siswa. Menebalkan laku siswa yang arahnya positif, yang arahnya baik, dan jika dia arahnya adalah negatif maka tulisan itu tidak kita tebalkan, bahkan kita abaikan, dia semakin menipis. Akhirnya tidak ada lagi istilah mengatakan siswa ini negatif, tidak, karena kita sebagai pendidik di sini sifatnya adalah menuntun. Jadi kita menuntun siswa yang sudah mempunyai bawaan. Tugas kita di sini Bapak Ibu menuntun bakat tersebut, menuntun bakat yang dimiliki oleh anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas guru hanya menuntun Bapak Ibu.
Kita tidak boleh terlalu memaksakan sesuatu. Kita hanya menuntut mereka. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Awal kalau keterima ini, bagaimana sih maksudnya ini filosofi Ki Hajar Dewantara ternyata betul-betul mendalam. Sekolah ini diibaratkan adalah ibarat kalau dia pertanian, tanah ini adalah ibarat sekolah. Tanah ibarat sekolah, petani ibarat guru Bapak Ibu. Benih itu ibarat murid kita. Bagaimana kita merawat satu tumbuhan bisa menghasilkan lebih baik? Maka inilah fungsi kita sebagai guru, memupuk, merawat sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik, Bapak Ibu ya. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, itu yang kita akan tuai. Kemudian kodrat alam dan kodrat saman, sering kita gaungkan ini kodrat alam dengan kodrat saman. Kodrat alam itu di mana anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Jika misalnya rata-rata mungkin lingkungan keluarganya agamais atau lingkungannya keluarganya mungkin memang dasarnya adalah baik, maka misalnya juga mereka akan sampai juga akan baik. Tapi kalau misalnya lingkungan mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya negatif, maka besar kemungkinan siswa juga akan berperilaku seperti itu. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman di sini Bapak Ibu ya seperti kita yang sekarang ini. Pada beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak mengenal namanya kuisis, ya kan? Kita tidak menggunakan HP Android dalam pembelajaran, kita tidak menggunakan layar LCD, siswa tidak mengenal namanya HP, apa sih itu TikTok, apa sih itu Instagram, tidak. Tapi sekarang perkembangan zaman Bapak Ibu semakin canggih. Jadi kalau anak-anak lebih dahulu mengenal namanya hal yang bersifat teknologi, terus gurunya ketinggalan luar biasa. Ya, jadi seperti itu ada penyeimbangan Bapak Ibu ya. Kemudian yang jelas itu adalah berpihak pada anak. Jadi segala kegiatan kita, pembelajaran kita itu selalu berpihak pada anak. Jadi masih berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Ada salah satu nanti materi akan kita bawa. Bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu menyangkut tentang gaya belajar anak ya. Jadi berdiferensiasi itu adalah cara belajar anak. Jadi cara belajar anak beda-beda Bu. Ada melalui audiovisual, visual, kinestetik. Ya itu ya nanti kita akan bahas untuk selanjutnya lagi ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila sesuai Ibu Bapak profil pelajar Pancasila apalagi itu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang keenam adalah berwawasan global. Ya itulah, jadi jangan dilupa itu Bapak Ibu, itu adalah profil yang menjadi acuan kita dalam kurikulum Merdeka ini ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi saya akan sebutkan beberapa saja ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon secara kebutuhan atau realitas kita sama, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi ini yang benar Ibu. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda, tidak boleh kita samakan. Yang kita kebutuhan kita sama berbeda. Semua orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke ya. Kemudian kita mencoba untuk mengubah orang pandangan dengan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa ya seperti itu. Jadi tidak boleh kita samakan konsep kita, kamu harus sama dengan konsep saya, tidak. Pandangannya orang berbeda dengan pandangan kita, jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita kehendaki. Begitu Ibu ya, menyangkut tentang mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu bisa nanti saya sharekan materinya ya. Kita masuk dalam bentuk disiplin positif. Nah, tadi itu sebenarnya kita sudah bahas setengah-setengah. Ini kita sudah masuk di apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri. Apakah penerapannya disiplin sekolah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Mungkin kita bisa lakukan secara langsung ya, dialog secara langsung. Apakah
penerapan di sekolah kita di sini, penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif atau belum? Ya, setengah-setengah ya, setengah-setengah. Setengahnya iya, setengahnya tidak. Apakah perlu masih ditinjau kembali? Ya, jadi kalau dia setengah berarti kita perlu untuk meninjau kembali. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita berperilaku? Kalau kita ingin memberikan disiplin kepada siswa, meninjau kembali disiplin kepada siswa, bagaimana kita berperilaku kepada siswa? Ya, kembali lagi Bapak Ibu bahwa guru adalah panutan, guru adalah teladan. Guru adalah tempat tiruan. Kalau guru melakukan sesuatu, jadi anak-anak itu lebih cepat Bapak Ibu, dia lebih cepat menangkap itu kalau gurunya bertindak daripada gurunya berbicara, ya kan? Kalau kita cuma ngobrol-ngobrol seperti ini dan kita lakukan dengan tindakan, lebih cepat mana? Kita bicara atau tindakannya yang cepat ditiru? Tindakan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan disiplin sekolah yang baik? Ya tergantung dari kita Bapak Ibu, karena kita adalah panutan. Jangan kita katakan tertib, gurunya tidak tertib. Dilarang merokok di sekitaran ini, gurunya merokok di lingkungan atau di ruangan kelas, ya kan, itu kan menambah disiplin sekolah, ya kan. Guru siswa akan meniru Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, siswa meniru apa yang kita lakukan, seperti itu. Maaf kalau ada yang merasa tersinggung, tapi memang seperti itu kondisinya. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan karena ada dorongan? Apakah dorongannya dari lingkungan ataukah dorongan dari orang lain? Misalnya, saya lakukan petugas kebersihan pada hari saya yang piket. Apakah kita lakukan kegiatan tersebut pada saat kita piket karena ada dorongan? Apakah karena takut karena kita ditegur oleh atasan, kepala sekolah, ataukah kita merasa bahwa memang perlu untuk dilakukan? Ya, itu tergantung dari jawaban dari teman-teman semua. Ya, itu. Kita masuk dalam bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini adalah salah satu materi yang menarik juga Bapak Ibu. Tadi itu lebih banyak materinya adalah teori Bapak Ibu ya. Nanti lebih aksinya nanti di Pak Firman sebenarnya. Jadi ini adalah semacam pembuka, nanti aksinya nanti langsung kita membedah kasus. Oke. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di atas. Hukuman itu jadi beda hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu ya. Beda. Apa bedanya? Bedanya satu, kalau hukuman dia secara tidak terencana, langsung kayak spontan. Kalau konsekuensi dia terencana, bahwa kalau mereka melakukan pelanggaran mereka akan mendapatkan sanksi. Kalau ini restitusi yaitu di mana kondisi siswa untuk cara lebih baik lagi, untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Iya, jadi aplaus dulu untuk Bipa dulu. Nah, luar biasa pemahamannya menyangkut tentang hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Begini Bapak Ibu ya, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya ulang kembali bahwa hukuman itu adalah salah satu tindakan yang diberikan kepada siswa yang tidak mempunyai aturan. Artinya ibarat kalau dia adalah tutupan seperti ini, kita mau tutup tapi bukan tutupnya. Contoh, saya kasih contoh. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah seperti ini. Si A tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan PR di kelas, tidak mengerjakan PR di rumah. Tiba di sekolah, dia langsung mencontek. Gurunya nih marah-marah. Kenapa tidak mengerjakan? Sudah 1 minggu saya. Coba kamu keluar, lari sekeliling sebulan. Situ. Apa yang terjadi? Apakah selaras dengan hukuman yang diberikan dengan tugas yang menjadi tugas mereka? Apakah sesuai? Tidak, karena tidak sejalan. Tidak sejalan. Siswanya tidak mengerjakan tugas, disuruh mereka lari. Iya, atau disuruh mereka membersihkan WC. Iya, mungkin banyak Bapak Ibu ya pernah. Ya pernah. Iya, itu adalah model hukuman. Sedangkan konsekuensi kalau misalnya si anak tidak mengerjakan tugas, contoh mereka tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Tidak. Oh ya, sebelum nanti pulang kamu harus mengumpul tugas kamu. Jadi itu adalah konsekuensi. Jadi mereka akan terlambat pulang dan
karena mereka mengerjakan, itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Itulah perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sejalan, sedangkan hukuman tidak, bukan tutupnya. Iya, tidak, bukan tutupnya. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja dikasih anak hukuman. Iya. Kemudian tidak bisa saja hukuman itu berupa fisik, bisa juga berupa misalnya kita marah-marah, akhirnya psikisnya anak mulai berkurang, artinya mulai merasakan bahwa saya ini dibentak-bentak, seperti saya ini, gitu ya. Kemudian konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan murid, tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Jadi konsekuensi yang diberikan itu harus bersifat nyaman Bapak Ibu, tidak dibentak-bentak anak-anak, tapi kita berusaha memberikan solusinya. Nanti kalau misalnya selesai jam pelajaran, jangan cepat pulang, kamu langsung mengerjakan tugas kamu. Konsekuensinya itu sejalan. Kemudian apa sih itu restitusi? Nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh Pak Firman menyangkut tentang restitusi ya, segi 3 restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang mana Ibu katakan restitusi. Ibu kalau misalnya ada siswa, masih tadi contohnya tidak mengerjakan tugas, caranya kita merestitusi seperti ini. Kita berbicara, berdialog kepada siswa. Kenapa tugasnya tidak dilaksanakan, tidak dikerja? Alasannya ini Bu, ini. Terus setiap orang mungkin punya kebutuhan masing-masing. Jadi ada dialog senyaman mungkin supaya siswa tidak merasa bahwa dia dihakimi. Tapi mereka berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya seperti itulah kondisinya yang namanya restitusi. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Firman Bapak Ibu ya. Ini ada tadi saya katakan identitas gagal, identitas sukses. Jadi di sini fungsinya dari budaya positif di sini adalah menciptakan identitas gagal, di mana siswa dikatakan identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang mana maksudnya di sini tadi siswa yang tidak mengerjakan tugas, di sini dikatakan identitas gagal. Ya, jadi siswa tidak mengerjakan tugas, ada masalah yang dilakukan oleh siswa. Ada problemnya siswa, apakah siswa berkelahi atau mereka melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu teman lain, atau mereka tidak jujur, tidak bertanggung jawab, itulah dikatakan identitas gagal. Yang mana dikatakan identitas sukses? Yang mana dikatakan identitas sukses adalah di mana kita menyelesaikan masalah siswa itu dengan cara restitusi. Dengan berdialog kepada siswa senyaman mungkin menyelesaikan masalah mereka sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang akan mereka lakukan. Oke, jadi saya lewati ini Bapak Ibu ya. Kita masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, kita dulu berefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siswanya disuruh mencatat 100 kali Bu di buku. Pernah begitu Bapak Ibu ya? Pernah. Saya tidak akan terlambat lagi, dicatat sampai 100 kali. Pertanyaan Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, yang benar adalah hukuman. Iya, mereka terlambat datang ke sekolah, mereka disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, tidak ketemu Bapak Ibu. Ya. Tidak seharusnya seperti itu. Kalau siswa datang terlambat, mereka cepat-cepat disuruh untuk apakah bisa pada saat nanti selesai disaling bertanya sama temannya pelajaran apa tadi yang tertinggal, ya seperti itu. Begitu caranya merestitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Iya, jelas saya benar. Hukuman. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, tindakannya lagi tindakan guru. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas di rumah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi dia tuh mencoret-coret bukunya temannya. Jadi iya, pokoknya harus ganti bukunya temannya ya, konsekuensi karena sejalan Bapak Ibu ya.
Kalau temannya robek-robek bukunya terus disuruh lah, tidak ketemu, itu adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya sudah benar Bapak Pak Samad, ini benar loh. Ada cerita di atas. Nama dan tempatnya mungkin adalah bukti Bapak Ibu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu baca kasus di atas. Aulia kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bu Ratna menanyakan pertanyaan, Aulia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Aulia yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Ratna pada saat itu membiarkan teman-teman Aulia menertawakan Aulia yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Aulia untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Ratna. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Aulia di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Itu adalah salah satu kasus Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bu Ratna kepada Aulia. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada ibu Ratna yang lain yang seperti ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu setelah memahami kasus di atas, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Ratna kepada Aulia? Tidak ya? Ada yang bisa salah satu teman yang berikan alasan kenapa tidak setuju dengan tindakannya Ibu Ratna itu? Ibu Ratna keseluruhan mungkin bisa? Ibu Ratna coba. Ibu Ratna keseluruhan. Kan itu kan itu Ibu Ratna dicerita Pak. Ini yang Ibu Ratna yang ini. Coba Ibu Ratna dulu. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak setuju dengan yang dilakukan Ibu Ratna di atas. Ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya itu anak sudah malu dibuat malu lagi. Jadi merusak psikologisnya. Ya. Sebenarnya untuk yang sama dengan pernah terjadi di kelas, siswa mentertawakan temannya. Pada saat itu saya menegurnya, karena itu kan berupa membuli juga, menertawakan teman, padahal yang diperbuat teman itu sudah bagus, cuma karena agak lucu jadi tertawa, giliran temannya yang ditertawakan jadi grogi. Hal semacam itu memang tidak seharusnya dilakukan di kelas. Kenapa? Karena menekan mental siswa. Jadi kadang biasa ada siswa yang berhenti sekolah gara-gara begitu. Iya. Benar sekali apa yang disampaikan sama Ibu Ratna Bapak Ibu ya. Suatu pandangan yang sangat mencerahkan untuk kita ke depannya bagaimana mengatasi masalah yang seperti dilakukan Ibu Ratna yang ada pada cerita. Jadi bagaimana kita mengatasinya otomatis Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ratna berdasarkan dari cerita tersebut. Ini akan menjadi tekanan psikologis yang dialami oleh siswa kita, ditertawakan dan tadi sempat dikatakan dijadikan kata pembulian dan itu tidak dibolehkan di sekolah untuk melakukan pembulian ya, sekecil apapun. Jadi tidak setuju atas tindakannya. Nah sekarang pertanyaan kedua, apakah tindakan Ibu Ratna terhadap Aulia adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena kesepakatan. Iya. Iya, benar sekali ya. Karena dia tidak sejalan. Iya. Kasusnya tidak sejalan dengan apa yang diberikan. Iya, jadi itu adalah berupa hukuman. Oke. Dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ini bentuk-bentuknya hukuman. Ada yang seperti ini. Ada yang dulu Bapak Ibu ya. Dulu waktu kita sekolah belum dijawab itu mister sudah ada di kepala. Ya, itu dulu. Ya seperti ini. Kita terlambat mungkin kita disuruh keluar. Bapak Ibu pernah rasakan seperti ini? Waktu sekolah ya. Saat paradigma baru belajar ini sudah tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, seperti itulah bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada siswa sehingga
hal-hal yang seperti ini bisa terlerai Bapak Ibu, bisa kita minimalkan sekali tidak terjadi di sekolah kita. Kita mengintimidasi anak-anak, kita siapkan penghapus, penggaris, apabila dia salah langsung prak, disuruh siswa keluar. Ini adalah bentuk hukuman. Nah, ada beberapa di sini materinya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali, ini pendapatnya Antikon ya, ini adalah salah satu teori juga. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi, ini asumsinya Bapak Ibu, mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sini asumsinya, apabila kita menjanjikan hadiah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk berperilaku, untuk bertanggung jawab, asumsinya ini, kita berasumsi bahwa nanti dia melakukan karena kita berikan hadiah. Nanti ada hadiah. Iya, nanti hadiah baru mereka kerjakan. Ini mana menurut pendapatnya Alfikon Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau siswa melakukan sesuatu karena mereka mendapatkan hadiah. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu adalah tergantung dari situasi dan kondisi Bapak ya. Iya, tapi sebenarnya memberikan penghargaan itu sebaiknya jangan Bapak, karena ini akan menjadi dihukum oleh penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Banyak juga, Bu. Itulah Bapak. Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari segi penghargaan atau hadiah diberikan kepada siswa, memang salah satu motivasi untuk belajar, tapi apakah selalu Pak terkontinu kita lakukan? Selalu terkontinu kita lakukan. Akan menyebabkan seperti ini Bapak ya. Akan menyebabkan seperti ini. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa menghancurkan potensi? Mereka ingin berkembang, nanti berkembang kalau dikasih hadiah. Jadi kalau misalnya tidak ada yang selalu memberikan hadiah, apa yang terjadi? Mati potensinya karena memang tidak ada yang motivasi lagi. Ya, seperti itu. Bu, itu itu hadiah, diberikan itu sedekah. Beda maknanya di situ Pak. Tergantung dari niat orang, nama aman bini atau? Oke. Tergantung niatnya orang itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Ya. Ini tergantung dari niat Pak ya. Oke, kita masuk dalam bentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya ya keyakinan kelas? Belum. Pernah Bapak Ibu kalau misalnya tahun ajaran baru dibuka, kita masuk di kelas, apa biasanya dikatakan? Kesepakatan kelas. Terus ada juga dikatakan kontrak belajar. Ya, kontrak belajar selama 1 tahun itu Bapak Ibu ya. Jadi itu dibuat dalam jangka satu tahun. Tapi kita akan merevisi kembali apakah kontrak belajar kita atau kesepakatan kelas itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Jadi ada langkah-langkahnya selanjutnya. Kita masuk dalam bentuk keyakinan kelas. Oke. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi ini alurnya Bapak Ibu. Jadi terciptanya sebuah perilaku, muncul suatu kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi sebuah budaya. Begitu Bapak Ibu ya rentetannya. Jadi perilaku dulu menjadi suatu kebiasaan, sudah kebiasaan melakukan, terciptalah suatu budaya yang positif. Untuk terbentuknya budaya positif, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi biasanya yang berperan penting di sini adalah para wali kelas ya. Para wali kelas yang membentuk keyakinan kelas. Terus bagaimana dengan guru mapel? Bagaimana kita yang bukan wali kelas? Bisa Bapak Ibu. Jadi di bukunya siswa itu, di buku mata pelajarannya kita bisa buat keyakinan kelas pelajaran, contoh misalnya bahasa Inggris.
Apa keyakinan yang kita buat? Kita diskusikan bersama peserta didik kita. Tuh. Kemudian penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi ini juga sesuai dengan visi sekolah yang kemarin kita sudah diskusikan. Visi sekolah kita bagaimana kemarin menyangkut tentang nilai apa yang kita bahas, kita selaraskan dengan keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Nah, Bapak Ibu tahu tidak perbedaan kenapa mesti keyakinan bukan peraturan? Kenapa dipasang keyakinan? Kan misalnya kayak peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa berikan masukan? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Oke, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Menggunakan helm peraturan ya. Kalau kita ingin keluar menggunakan motor, wajib menggunakan helm. Peraturan tidak? Peraturan. Kalau tidak menggunakan helm, melanggar. Berarti ada hukuman tak? Nah, sekarang apa hubungannya dengan menggunakan helm dan kita menggunakan keyakinan? Bapak Ibu, selain menjadi peraturan, menggunakan helm itu untuk apa sebenarnya? Iya, untuk keselamatan. Jadi kita harus meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan kita, bukan peraturan. Peraturan itu mengikuti. Tapi yang penting adalah dari dalam diri kita menyadari bahwa ini untuk keselamatan saya menggunakan helm. Bapak Ibu gitu ya? Oke, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi bisa seperti ini contohnya Bapak Ibu, mungkin wali kelas bisa mengadopsi beberapa contoh-contohnya, mungkin banyak ya. Kita sesuaikan, nanti kita diskusikan dengan anak walinya atau guru-guru mata pelajaran bisa berdiskusi dengan peserta didik. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita sepakati, yang bisa diyakini. Jadi contohnya ini adalah yang pertama, menghormati gurumu, tidak berkata ini ada kata tidak, ini yang salah Bapak Ibu ya. Ada kata tidak. Jadi dalam keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya. Sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Radio di sini adalah mematuhi protokol kesehatan, budaya 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan apa lagi satu? Sopan. Iya, Bapak Ibu, biasa terjadi Bapak Ibu. Kalau ada tamu datang ke sekolah tidak senyum-kit. Iya, mungkin ada seperti itu. Datang tamunya tapi tidak disapa. Siapa yang dicari tidak ditanya-tanya Tommy, datang saja itu tamunya. Jadi usahakan kita budayakan lebih utama adalah 5S. Budaya 5S. Kemudian budaya 5S ini adalah salah satu contoh ya Bapak ya. Bisa kita mengadopsi beberapa yang mungkin dianggap perlu, tapi kalau misalnya kita ingin kesepakati bersama dengan anak wanita, kita berikan pengarahan bagaimana sebaiknya bisa. Jadi ada kesepakatan kelas, ada juga kesepakatan sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, Oke. Jadi tidak terasa waktunya sudah mungkin lebih daripada 1 jam saya membersamai Bapak Ibu dalam memahami bagaimana konteks budaya positif. Sekira cukup demikian untuk saya memberikan materi. Selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Firman. Untuk dan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, barangkali ya kita istirahat dulu dan untuk sementara kita tutup sebelumnya kita masuk ke materi selanjutnya. Dan terima kasih banyak atas rekan saya yang sudah membawakan materinya. Cek 1 2. Kepada Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan tetap setia dalam kondisi yang sehat selalu untuk mengikuti kegiatan yang selanjutnya, yaitu masih ada tiga materi yang akan saya bawakan. Jadi silakan kita istirahat dulu sambil diberikan dulu konsumsi sebelum kita lanjut. Oke, terima kasih.
sekarang kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Oke, sebelumnya saya awali dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan masih semangat. Masih semangat? Mana semangatmu? Baik sekali, semangat. Baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tadi sudah kita bahas dan dengarkan beberapa materi yang disampaikan oleh rekan CGP yaitu Ibu Hamidah. Ada beberapa poin tadi. Nah, kemudian akan saya paparkan kembali. Ada 3 materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian materi ini masih ada hubungannya dengan beberapa materi sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita masuk, ini ada semacam cerita, kira-kira silahkan dibaca dan dipahami. Nanti setelah ini, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan menjawabnya sendiri. Kira-kira apa ini? Nah, Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD. Ini ceritanya di SD ini. Berita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak kelas di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira ini hanya dibayangkan, kira-kira dibayangkan. Nah, kira-kira apa yang akan bapak ibu lakukan? Kira-kira setelah menghadapi situasi atau masalah seperti ini yang bapak ibu alami di sekolah, kira-kira bagaimana tanggapan bapak ibu? Hah? Memanggil Doni dan menanyakan kira-kira alasannya mengapa dia melakukan seperti itu. Nah, baik, ada barangkali beberapa jawaban tentunya karena masing-masing guru dan ini kan masing-masing ada jawaban tersendirinya. Kira-kira apa alasannya kira-kira Doni melakukan itu? Kira-kira dibayangkan saja dulu. Karena Doni tidak membawa bekal dan uang jajan. kenapa kira-kira Doni tidak membawa uang jajan atau tidak membawa bekal ke sekolah? Dibayangkan saja nih, dibayangkan saja dulu. Kira-kira karena mungkin bermasalah atau ada masalah di keluarga sehingga kelakuan Doni biasanya seperti ini. ya, jadi kita hanya membayangkan barangkali jawabannya itu berbagai macam masalah yang dihadapi atau berbagai macam jawaban yang bisa kita utarakan karena kita hanya. Nah, kemudian hubungannya dengan materi kali ini. Kemudian kita lanjutkan, materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang tadi itu kasusnya Doni karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah itu kira-kira nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu biasanya dengan kebutuhan yang menyangkut dengan psikologis. Kemudian yang penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu juga biasanya menyangkut dengan psikologis. Kecuali yang bertahan hidup itu adalah fisiologi. Nah, untuk yang bertahan hidup, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar. Artinya ini kita akan mengaitkan dengan pendidikan ataukah edukasi di sekolah. Kira-kira kita akan membawa ke pendidikan ataukah situasi yang murid ataukah guru yang hadapi. Nah ini yang pertama adalah bertahan hidup. Apakah itu kira-kira kebutuhannya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang pertama dulu yang bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian. Mungkin tadi yang si Doni kasusnya itu apa masalahnya barangkali karena makanan. Nah, seorang siswa tidak akan mungkin datang ke sekolah juga atau belajar dengan baik apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Contoh, seumpama kesehatan, Bapak Ibu kan tidak mungkin akan datang ataukah mengajar di sekolah apabila kesehatannya terganggu.
Nah, kemudian keamanan, rasa keamanan. Kita mengajar di sekolah rasa keamanan. Oh, sekolah banjir atau apa, itu kan adalah rasa keamanan, perasaan. Nah, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Posisinya seumpama kita di siswa. Siswa ini seumpama rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, seorang siswa kira-kira coba kita bayangkan, seorang siswa seumpama dikucilkan dari temannya, berarti dia kan rasa kasih sayangnya atau rasa diterimanya itu adalah kurang. Dan begitu pun juga kalau siswanya, kita kan di sekolah ini kan banyak siswa. Jadi kalau kita hanya memilah-milih dengan siswa, oh saya itu hanya dengan siswa si A karena siswanya itu orangnya patuh, orangnya cerdas, apapun yang kita apa yang kita suruh seumpama dia bisa mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, itu adalah rasa kasih sayang. Dan bagaimana dengan siswa yang kira-kira yang kurang peduli gurunya ke siswanya itu? Kira-kira bagaimana perasaannya dia? Berarti kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu berarti tidak akan terpenuhi. Nah, selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini kalau siswa seumpama, siswa itu apalagi kalau kita di SMP. SMP itu adalah masa remaja. Masa remaja itu sebenarnya siswa itu kalau ada yang ganjil-ganjil, jangan kita menganggap bahwa oh mentong itu, keluarganya juga seperti itu. Tidak, kita lihat dulu kebutuhannya siswa. Karena siswa itu biasanya melanggar daripada disiplin atau keyakinan kelas, berarti ada semacam 5 kebutuhannya ini yang tidak terpenuhi. Oh, barangkali siswa ini perlu perhatian, makanya dia melanggar. Oh, mau diperhatikan seumpama. Oh, tidak ikut upacara. Oh, apa ini kira-kira yang kedisiplinannya tidak disiplin ini siswa. Oh, apa kira-kira yang kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi? Kenapa dia seperti itu? Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini bukan berarti siswa bebas untuk melakukan sesuatu hal. Artinya, yang namanya guru atau pendidik kita tetap berada di belakang siswa. Artinya kita tetap menuntun siswa tersebut. Bukan berarti kita memberikan kebebasan, berarti siswa bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusiasme ataukah tertawa. Kesenangan itu dihubungkan dengan pembelajaran, biasanya seperti ini. Dalam pembelajaran, guru hanya masuk, ayo anak-anak silakan buka halaman sekian, kerjakan tugasnya. Kemudian nanti setelah istirahat kumpul di ruangan guru. Nah, itu kan artinya anak-anak ini kan tidak ada kesenangan. Tidak ada kesenangan yang didapat oleh siswa. Pembelajaran yang seperti itu mungkin barangkali siswanya akan merasa bosan. Atau kan nanti kalau dia masuk, oh guru si anu sih pasti tugas lagi, mengerjakan tugas, kumpul jam sekian, saya tunggu di ruangan guru. Nah, padahal siswa itu kalau sementara belajar perlu juga yang namanya kesenangan. Apa itu biasanya dalam proses pembelajaran? Es breaking, es mambo. Nah, es krim. Nah, es breaking itu kan semacam permainan-permainan yang diselipkan pada saat kita mengajar di dalam kelas. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sekira Bapak dan Ibu guru juga pasti akan merasakan semua 5 kebutuhan ini. Karena ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya ke siswa, bukan hanya ke orang dewasa, bukan hanya ke anak-anak. Artinya ini adalah untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pastinya kan seperti itu. Apa yang kita lakukan, kita mau, seumpama saya mau beli mobil, oh saya mau beli ini. Nah, artinya itu adalah kebutuhan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita.
ada teman yang sudah punya mobil, Pak. Dia sudah punya mobil, berarti hebatnya, bagusnya. Padahal kita kan belum tahu apa kira-kira kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Karena ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada siswa tidak mengerjakan PR seumpama melanggar peraturan sekolah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tinggal kita sebagai pendidik bagaimana kira-kira kita menggali dan mencari kira-kira apa kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut. Nah, baik. Ini untuk materi yang selanjutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini Bapak dan Ibu pasti bisa menebak. Oh, selama saya mengajar, saya itu sebenarnya masuk di posisi di mana? Nah, yang pertama dulu adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah di sini. Yang kedua, yang ketiga posisi teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Penghukum yaitu biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, jangan seperti itu. Nah, kemudian berkaca pinggang. Apalagi bahasa Inggrisnya itu materduse. Seperti ini bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian membentak. Nah, akhirnya kalau yang seorang guru adalah dia sebagai penghukum, pasti yang terakhir adalah hukumannya berupa fisik atau verbal. Nah, kita lihat kira-kira dampaknya apa yang terjadi pada saat guru suka menghukum. Dampak ke peserta didik, anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau maper tertentu. Pastinya kan seperti itu. Contoh, kira-kira kita flashback waktu kita masih sekolah, zaman SD, SMP atau SMA, ataukah kita kuliah. Pastinya kan sampai saat ini masih kita ingat siapa kira-kira guru kita yang paling kita suka dan yang paling kita kurang apa ya sama dia. Pastinya kan seperti itu. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing juga. Kita ingat itu waktu kita sedang menjadi siswa, berarti posisi siswa juga seperti itu. Nanti kita sudah mati, siswa masih ingat ataukah siswa masih bercerita, dulu ini seperti ini orangnya, suka marah-marah, suka seperti ini dan suka seperti ini. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah videonya. Kira-kira bagaimana cara ataukah bagaimana posisi guru itu biasanya kalau penghukum? Kita lihat videonya. Aduh, sabar, kita lihat sesambung dulu dengan suaranya. Kamu bentuknya tadi. Baik. Belum. Walaupun penyala bentuk mana ya? Ya. Kita menatang kalau punya. Kita coba pencet apa? Pencet betul. Ya. Terlambat dong. Di situ kata suara aku. Di situ bagus tuh. Di situ. Ya. Siapa kira-kira ini? Di antara kita ini siapa? Iya. Iya, itu kan pada saat muda. Iya. Iya. Paling ikut. Iya. Iya, pada tahu tuh Bu Ina. Nah, itu. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali berulang sana, kamu keliling lapangan basket. Ya, jadi Ini kan apa? hukumannya ya. Ada lapangan basket. Katakan dari ini. Siapa di antara ini? Kamu melawan ibu. Iya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab.
Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh kira-kira adalah seorang guru pada posisi penghukum biasanya. Nah, kemudian pakai mic itu pasang di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu biasanya gurunya itu adalah suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Contoh, kira-kira contoh ini seorang guru, dia kan suaranya lembut. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, nah, kira-kira apakah bapak atau ibumu tidak merasa malu? Nah, itu kan siswanya kan akan merasa bersalah. Suaranya lembut namun akhir daripada kata-kata atau nada suaranya ibu itu adalah menyalahkan siswa. Biasanya dampaknya ini membuat siswa merasa bersalah. Kemudian siswanya juga menarik diri dan menarik diri dari teman-temannya, menarik diri ke guru. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, kemudian contoh videonya kita akan bisa lihat. Ya. Ya. Jangan didapat lagi. Jangan. Kamu mau langsung main. Saya pernah begini. Makanya beli sendiri kawan-kawan. Ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Mengerjakan pasal animax. Kita perlu dibantu pasti mau mencari kepala sekolah. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Nare. Naren. Ada nanti. Tidak menarik ya dong. Menarik. Ada yang terpisah. Ada suara. Nare, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Nah, Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana coba. Maaf Bu. Maaf sekali. kamu tuh jangan ada yang kerasi. Ada lembut. Nah, baik Bapak dan Ibu guru, sekarang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru itu biasanya bersikap seperti teman dengan siswanya. Sebenarnya tidak ada salahnya juga, akan tetapi ada dampak dan konsekuensi nanti yang akan kita temui. Contoh biasanya guru yang bersikap teman kepada siswa itu biasanya guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau atau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya itu murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Contoh, biasanya kalau guru ada siswa yang tidak mengerjakan PR, umpama, oh ya tidak apa-apa, nanti saya bantu, untuk selanjutnya jangan seperti ini lagi ya. Artinya siswa ini akan bergantung ke guru tersebut karena dia sudah menganggap bahwa gurunya itu adalah teman. Artinya tidak ada salahnya, akan tetapi ada dampak negatif yang akan ditimbulkan. Nah, contoh videonya silakan disimak kembali. Guru BK di guru BK tuh. Biasa begini berteman. Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bu Marlina. Baik, untuk yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Apa sih itu pemantau? Biasanya itu kan kalau pemantau diibaratkan juga sebagai pengawas yang suka mengawasi siswa di sekolah. Itu adalah pemantau ataukah pengawas. Nah, biasanya nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil. Artinya identitas berhasil nanti kan dia seumpama selalu mencatat apa pelanggarannya siswa, kapan kira-kira dia terlambat atau apa identitas siswa ini berhasil dia pantau semua. Kemudian pemantau tetap memantau siswa saat siswa diberi sanksi, siswanya sudah disanksi di lapangan, dia tetap memantau terus di situ, jangan sampai siswanya ini lari ataukah tidak menjalankan sanksi yang sudah ataukah hukuman yang sudah diberikan. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian dampak yang diterima siswa, itu adalah dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Siswanya kan nanti juga akan berdampak seperti itu. Akan dia nanti menghitung juga, oh saya ini sudah berapa kali dihukum oleh Pak ini kira-kira ataukah Ibu ini. Nah kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, contoh videonya sebagai posisi guru sebagai pemantau, ini adalah videonya. Siapa kira-kira yang berada di posisi ini? Bu Marlina pemantau. Pemantau pemilu. Ya. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Apa itu? Nah, baik, tadi adalah seorang guru, itu adalah pemantau. Itu adalah pemantau. Nah, sekarang yang 5 posisi, sekarang manajer yang terakhir ini. Manajer, biasanya itu suaranya netral. Kemudian tercipta identitas positif ataukah itu biasanya berhasil. Kemudian mengajukan pertanyaan bermakna. Selanjutnya membantu siswa memecahkan masalah. Nah, kemudian dampak daripada ini murid akan mandiri. Kemudian selanjutnya peserta didik memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Dia sendiri yang akan memecahkan masalahnya dengan bantuan pastinya dengan ataukah bantuan dan bimbingan gurunya itu. Nah kemudian videonya kita akan lihat, silakan bandingkan kira-kira mulai dari yang pertama tadi penghukum sampai di manajer. Ya bagus sudah ini. Ini yang bagus ya. Ini biasa. Ya. Maju. Maju. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada, Bu. Nenek. Kakak saya.
apa nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, tadi itu adalah ada 5, mulai dari penghukum. Terus yang kedua apa? Mulai dari penghukum. Yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu membayangkan kira-kira posisi Bapak Ibu di mana kira-kira di antara 5 poin yang tadi? Kira-kira di mana? Nah, jadi artinya di sini kita saling belajar. Oh, posisi saya sebenarnya masih di sini. Yang sebenarnya itu dan seharusnya itu saya harusnya berada di posisi ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira dari 5 posisi yang tadi ini. Nah, 5 posisi kontrol selanjutnya ini masih ada hubungannya lagi. Mulai dari materi yang pertama dibawakan oleh Ibu Hamidah sampai yang terakhir ini adalah penanganan kasus. Yang tadi ini juga sebenarnya penanganan kasus. Dan sebenarnya juga yang materi yang dibawakan oleh Ibu Hamidah itu sebenarnya adalah dia sebelum siswa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan atau melanggar. Itu artinya apa biasanya? Pencegahan. Itu biasanya pencegahan. Kemudian yang terakhir ini adalah kalau seumpama siswa sudah melanggar peraturan. Nah, ini adalah materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini kira-kira. Oh, ini masih ada pertanyaan sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi di sini dia di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa dia? Oke, bagus. Pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Patuhi aturan saya atau awas? Dia adalah penghukum, pemantau. Patuhi aturan saya atau awas? Dia pemantau atau penghukum? Pembuat rasa bersalah? Ayo, apa kira-kira Bapak Ibu? Saya atau awas. Ya, apa dia? Pemantau. Hah? Ada yang pemantau? Hah? Oke, jadi patuhi aturan saya atau awas ini kan mewanti-wanti ini. Atau awas. Berarti dia adalah penghukum. Ya. Oke, selanjutnya. Patuhi aturan saya. Nah, selanjutnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Dia adalah berarti posisinya dia adalah sebagai teman. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang adalah materi yang selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Bukan segitiga siku-siku, guru matematika. Nah, ini artinya adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, hubungannya dengan 5 posisi kontrol yang tadi dengan segitiga restitusi ini, seandainya ini kita sudah menghadapi siswa yang bermasalah, kita sudah bertanya-tanya ataukah konseling siswa, ataukah kita sementara konseling siswa, ini hubungannya nanti dengan 5 posisi kontrol yang tadi. Kontrol apa yang akan kita pakai? Kontrol C, kontrol kopi. Nah, yang pertama itu segitiga restitusi itu
ada 3 kan sebenarnya menstabilkan identitas itu yang pertama, makanya kan dibilang segitiga. Yang pertama itu poin pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh pada saat sudah berdialog dengan siswa ataukah kita sudah mengkanseling biasanya siswa itu ada beberapa pertanyaan ataukah ada beberapa kalimat yang akan kita ucapkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya siswa itu jangan disalahkan. Walaupun kita sudah tahu bahwa siswa ini salah, akan tetapi kalimat atau kata-kata yang kita gunakan jangan menyalahkan siswa. Kita lihat berbuat salah itu tidak apa-apa. Akan tetapi titik-titik. Artinya kita mengembangkan kira-kira kalimat apa selanjutnya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh siswa yang terlambat ke sekolah. Oh iya, Bapak juga dulu waktu sekolah pernah terlambat. Nah, akan tetapi selanjutnya kan tinggal kita yang mengembangkan apalagi yang harus kita ucapkan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya bukan hanya guru yang menyelesaikan masalah itu. Kita sharing, kita bantu siswanya sendiri nanti yang akan menyelesaikan masalah itu. Jadi terkadang kita seorang pendidik atau guru, terkadang itu apa yang kita pikirkan siswa akan sanggup melakukannya. Padahal kan belum tentu. Contoh siswa terlambat, bangun pagi-pagi, setel alarmnya jam sekian. Nah kan seperti itu artinya itu hanya menurut guru, akan tetapi siswa ini kan belum tentu apakah dia bisa ataukah mampu melakukan itu. Jadi nanti siswanya ini diberikan keluasan ataukah kebebasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tinggal kita yang membantu siswa tersebut. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terkadang siswa yang bermasalah, kita memang sudah tahu bahwa siswa ini memang salah, ditambah siswanya sudah dipanggil, ini memang kau salah, kenapa kau dorong ataukah apa? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak mau mencari siapa kira-kira siswa yang bersalah pada saat melanggar. Contoh bertengkar, kita sudah tahu siswa ini yang salah. Kalau sudah ditangani, sudah dipanggil, jangan salahkan siswa meskipun kita sudah tahu bahwa si A yang salah. Nah, oke, itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, contoh biasanya yang kita ucapkan itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh seumpama ada siswa, contoh kasus yang kami bikin, siswa sedang menyapu, ada yang siswa yang lain langsung masuk, dia menyelonong saja langsung masuk, kemudian sepatunya itu kan berlumpur. Nah, itu siswanya marah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kita tanya siswa itu, nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya. Yang tadinya itu siswanya, kalau kita anggap bahwa siswanya hanya mendorong siswa itu, padahal kalau kita pikir pasti ada tindakan yang lebih keras lagi yang bisa dia lakukan. Nah, kita hanya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh kalau berkala itu kan anak-anak atau apa, itu kan pasti ada sesuatu yang penting bagi mereka. Dia mau memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya. Saya juga bisa. Saya bisa menjadi penguasa atau pemimpin geng di sekolah ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi itu kan ada keyakinan sekolah ataukah ada keyakinan kelas. Tadi yang sudah dibahas sebelum materi ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Keyakinan kelas itu kan yang sudah disepakati bersama dengan satu kelas ataukah sekolah. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya kamu mau jadi orang yang seperti apa kira-kira? Nah, tadi ini sudah segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada contoh video lagi. Nanti kita lihat cara penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Iya lah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikirkan lagi. Hanya yang benar-benar. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan usaha. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Itu harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan namanya. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi adalah contoh kasus bagaimana kira-kira penerapan segitiga restitusi ini pada saat menyelesaikan masalah. Hubungannya tadi dengan 5 posisi kontrol, maka posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru pada saat menyelesaikan masalah tadi adalah posisi manajer. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu pada saat kita menangani siswa yang bermasalah. Bermasalah di sini bukan berarti bahwa siswa melanggar aturan, siswa terlambat datang ke sekolah itu adalah masalah. Akan tetapi masalah yang dihadapi siswa itu berbagai macam. Contoh seumpama ranking 1 atau ranking 2 juga sebenarnya masalah untuk siswa. Bagaimana kira-kira masalahnya? Dia akan berpikir bagaimana saya akan mempertahankan ranking saya ini. Itu juga masalah untuk siswa. Jangan berarti bahwa Bapak dan Ibu guru melihat siswa ini adalah memang unggul di antara teman-teman yang lain. Dia tidak punya masalah. Memang di akademik barangkali seperti itu. Akan tetapi dia punya juga masalah seumpama sikap sosialnya dia. Sikap cara bekerja sama
dengan teman-teman yang lain, bagaimana kira-kira pergaulannya dengan teman-teman yang lain. Itu adalah masalah juga untuk siswa. Jadi kita itu hanya biasanya fokus dengan akademik. Bagaimana prestasi siswa itu adalah masalah. Padahal kita belum pernah memikirkan, belum pernah kira-kira meraba kira-kira posisi ataukah masalah yang lain itu yang dihadapi siswa adalah apa. Nah, sekarang untuk penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai amon, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kembali saya ingatkan Bapak dan Ibu guru, kita itu diibaratkan adalah petani. Siswa itu adalah tumbuhan. Jadi kita hanya bisa memelihara tumbuhan itu. Kira-kira kalau dimakan ulat kita kasih racun, kita semprot, kita apa lagi kira-kira. Karena meskipun bibitnya unggul, tapi perawatannya kurang, berarti penghasilannya juga ataukah hasil yang dipanennya nanti itu kan akan berkurang tentunya. Bukan berarti bahwa bibitnya sudah unggul berarti hasilnya juga sudah bagus nantinya, padahal tidak. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebagai renungan barangkali contoh kasus yang pernah saya alami, barangkali ini juga bisa menjadi motivasi. Ada siswa yang pernah ketemu. Dulunya siswa ini memang kita anggap bahwa siswa ini memang sangat pembangkang, bandel. Biasanya kita mencap siswa seperti itu. Pokoknya ada tugas yang dikasih, kalau tidak mencontek atau apa, tugasnya itu tidak akan selesai. Nah, sekali waktu setelah saya ketemu siswa ini, padahal kita sudah, biasanya kan kalau kita ketemu dengan siswa itu sudah lupa, karena parasnya dia, karena dia sudah dewasa. Nah, setelah ketemu dengan siswa ini, dia ketemu dan menyapa, "Pak, masih ingat dengan saya?" "Siapa ya?" "Oh, saya ini Pak, waktu masih di SMP ini, di SMP 4, kelas ini, lektingnya ini." Lama-kelamaan baru saya ingat, "Oh iya, ternyata ini." Dan kemudian inti dari pertemuan ini Bapak Ibu, dia intinya dia mengatakan bahwa, "Pak, seandainya dulu kita tidak pernah bilang seperti ini, saya masih merasa terharu sampai saat ini." Artinya apa? Siswa, iya, karena kenapa siswa ini, sebenarnya kita itu guru, jangan menganggap bahwa kita itu seperti bengkel. Ada siswa yang bermasalah, kita perbaiki langsung baik. Padahal kan semestinya tidak seperti itu. Mungkin barangkali 2 atau 3 tahun, 5 tahun kemudian baru siswa itu menyadari apa yang pernah kita ucapkan ke siswa itu. Padahal dulu siswa ini memang kita anggap, oh dia itu sangat bandel, dia itu pemberontak biasanya di sekolah. Akan tetapi di kemudian hari setelah saya ketemu dengan siswa ini yang selalu saya ingat, bahwa sebagai posisi guru itu jangan bahwa kita mau instannya. Kalaupun seumpama pada saat ini siswa itu belum bisa berubah, belum bisa apa yang kita harapkan, kita tunggu, siapa tahu ke depannya siswa ini akan berhasil dan menganggap bahwa apa yang sudah pernah kita ucapkan, sudah pernah kita ajarkan ke dia baru bisa bermanfaat pada saat dia apakah sudah berkeluarga ataukah apa. Nah, itu sampai saat ini saya masih ingat terus. Oh, ternyata apa yang kita ajarkan ke siswa itu tidak mungkin pada saat itu juga dia bisa laksanakan, akan tetapi lihatlah nanti ke depannya akan selalu dia ingat. Artinya berbuat baiklah sesama teman-teman guru, apalagi kepada siswa kita yang ada tentunya di SMP 4. Nah, seperti itu saya kira Bapak dan Ibu guru, dan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Kami berdua CGP Angkatan 10, saya sendiri dan Ibu Hamidah mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.